Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini yang luar biasa kita akan membahas inspirasi bisnis dengan topik prosedur akuisisi perusahaan melalui legal due diligence ya. Di studio bersama saya live dari Jakarta ada Pak Juncai SHM Hum, advokat dan legal konsultan dari Juncai and Partner. Saya sapa dulu Pak Juncai, selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa Pak, selamat pagi, selamat siang ya. Sudah di Jakarta ini luar biasa, memang salam sehat terus, teruslah bergerak, maju terus, ingat prokes, banyak doa, dan jangan lupa bulan ini adalah bulan berkah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, dan semoga bagi teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Tribuners yang menjalankannya. Semoga lancar sampai hari kemenangan. Pak Juncai, kita bersama untuk live ya hari ini ya. Dan luar biasa sahabat Tribuners, sebenarnya Pak Juncai ini akan hadir di studio Tribun Medan karena ada reschedule dari perjalanan dari Jakarta menuju ke Medan. Akhirnya Pak Juncai juga dengan konsisten live dari kantor Juncai and Partners dari Jakarta. Nah, Pak Juncai, kita hari ini akan membahas tentang legal due diligence ya, seperti apa manfaatnya, prosesnya seperti apa. Nah, Pak Juncai, akuisisi sebuah perusahaan itu bukan hanya kita seperti membeli sebuah produk ya, ada duit, ada uang, kita standby, kemudian kita bayar, kita bawa pulang. Tidak seperti itu. Perusahaan itu banyak aspeknya, ada aspek keuangan, ada aspek penjualan, ada aspek sistem, ada aspek HR, dan kemudian ada aspek hukumnya yang harus kita patuhi dan kita cek sebelum melakukan pembelian atau akuisisi, bahkan investasi ya Pak Juncai ya. Nah, Pak Juncai ini sahabat Tribuners adalah sudah menjalankan banyak sekali legal due diligence, yaitu pemeriksaan aspek hukumnya perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, bahkan ada investor dari luar negeri juga banyak mempercayakan Juncai and Partners sebagai legal consultant untuk memeriksa aspek legal semuanya sebelum memasuki tahap investasi maupun akuisisi. Nah, Pak Juncai, mengapa sebuah perusahaan yang ingin diakuisisi atau dimasukkan dana sebagai investor ini perlu dilakukan legal due diligence? Silakan Pak Juncai. Ya, terima kasih Pak Syangget, luar biasa hari ini. Nah, sebenarnya LDD itu adalah satu proses. Jadi kalau simpelnya adalah ketika kita misalnya kita perumpamakan orang. Kalau kita bekerja, kita ada keluhan di badan kita, kita itu cari dokter. Nah, untuk satu fase tertentu orang tersebut kata dokter dia harus dimasukkan ke dalam satu alat. Yang alatnya itu di mana manusia si orangnya masuk, namanya adalah CT scan. Nah, LDD itu mirip begitu. Nah, LDD itu untuk perusahaan dan badan hukum, baik yang badan hukum dan non badan hukum. Jadi kita akan cek. Jadi simpelnya itu adalah thorough check up. Jadi LDD itu adalah legal due diligence, mengecekkan compliance bagaimana, aspek perizinan bagaimana, aspek kehutanannya bagaimana, aspek badan hukumnya bagaimana, tenaga kerja. Nah, LDD sendiri itu dibagi menjadi dua hal yang sangat besar. Yang pertama adalah financial legal due diligence, yang kedua adalah legal due diligence. Nah, kami selaku advokat, kebetulan kami adalah advokat yang ya sederhana saja, mengerjakan pekerjaan yang simple saja, maksudnya yang nggak yang fenomenal, yang kecil-kecil, namun kita berusaha terus untuk memperbaiki diri. Nah, kami ada beberapa kali lah Pak Syangget ini selalu bilang, wah dari luar negeri, enggak, kami kantor yang simple saja ya, pekerjaan juga. Memang ada beberapa kali dari luar negeri. Nah, kami mengejarkan yang namanya legal due diligence. Nah, legal due diligence yang kami kerjakan adalah misalnya begini. Seseorang investor, siapapun itu, kalau dia mau berusaha, dia selalu ada simple LDD. Dia akan cek dulu, perusahaan ini bagaimana? Sama seperti kita. Kita jumpain di dalam kehidupan sehari-hari, kita mau berusaha, kita harus cek dulu. Oh,
ini perizinannya susah nggak? Ada nggak kendalanya? Kalau misalnya si bapak seorang misalnya X ya, dia mau berusaha di bidang ekspor import, dia akan cek perizinan ekspornya bagaimana, importnya bagaimana. Nah, LDD itu sebenarnya adalah simple pekerjaan begitu, Pak. Namun kita melakukannya dengan lebih sistematis, kita buat reporting yang lebih baik, kemudian kita mengecek persoalan itu lebih mendetail. Nah, untuk perusahaan, misalnya kita melihat, oh kita mau bergerak. Nah, yang sering kita lakukan saat ini, kebetulan kami di Medan, ada kebetulan kantor kecil-kecilan lagi yang di Jakarta. Kami mengecek pekerjaan-pekerjaan di seluruh Indonesia LDD. Nah, yang paling sering itu adalah misalnya tahun lalu dan tahun ini adalah pekerjaan plantation. Kita tahu harga perkebunan tanah sekarang sangat tinggi. Nah, jadi si pengusaha kalau dia mau melakukan investasi, oke. Kalau luar negeri dia mau melakukan investasi baru, mereka ke investment board BKPM. Ini luar biasa nih, Pak menterinya luar biasa. Mantep. Jadi sangat terbuka, Pak. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke Indonesia atau yang existing di Indonesia mau berinvestasi. Nah, dia akan cek perusahaan-perusahaan di Indonesia yang saat ini dan kebetulan dia tertarik. Kalau dia mau beli, ya dia bisa masuk ke IPO, pemegang saham perusahaan melalui keterbukaan informasi, dan dia beli. Tetapi ada perusahaan yang belum melakukan IPO, dia bisa beli. Nah, sebelum dia beli, dia melakukan LDD. Jadi Pak, saya ingat, LDD ini bisa dilakukan dua. Dari si pemohon LDD, jadi misalnya saya perusahaan Pak, misalnya Pak Syangit lah, Pak Syangit yang sering mengerjakan perusahaan. Saya dengar ini luar biasa Bapak di Medan ini banyak yang terbantu. Jadi perusahaan-perusahaan yang agak ini konsultasi ke Bapak, saya lihat ini sudah menjadi rumor, fenomena Pak Syangit ini. Jadi kalau Pak Syangit udah ada di situ, ya mudah-mudahan bisnis saya lancar. Nah, si pemilik usaha Pak, dia bisa lakukan LDD sendiri. Dia cek dulu, saya compliance enggak? Saya ini mematuhi peraturan enggak? Contohnya, dia buat perusahaan kebun. Dia cek dulu, dengan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, saya compliance enggak? Dengan ketentuan adanya plasma dan inti, saya memenuhi syarat peraturan itu. Dia bisa lakukan LDD sendiri juga. Jadi ketika nanti suatu hari dia kepingin perusahaan ini dinilai oleh publik, ya, dinilai oleh orang, ya dia bisa IPO. Nah, tetapi background LDD-nya, compliance-nya sudah dia lakukan. Nah, kalau dari kacamata calon pembeli, calon investor, dia bisa cek, perusahaan ini lengkap enggak? Nah, biasanya ada beberapa poin yang dicek. Yang pertama, yang paling penting adalah aspek badan hukumnya, Pak. Jadi badan hukum, misalnya satu perseroan terbatas, ini adalah perusahaan yang paling sering dan menurut kita paling recommended. Nah, kalau ini juga bagi teman-teman advokat, teman-teman lawyer, ada kerjaan LDD sebenarnya juga yang bisa kita lakukan sebagai salah satu sumber mata pencarian. Kebetulan LDD ini juga nggak susah, maksudnya yang penting kita mengecek, disiplin, sistematis, kita buat dalam bentuk report yang baik, kita bisa lakukan, dan ini dihargai orang gitu. Ya kebetulan kami dapat kerjaan LDD yang sederhana, yang nggak gede-gede, dari beberapa teman-teman big firm yang ada, mereka support kita, ya kita pelan-pelan kan, ya kita syukurin di masa pandemik ini kita solid, hemat-hemat, sederhana, simple, doa supaya kita sehat selalu. Kami dapat pekerjaan LDD. Nah, saat ini juga kita sedang melakukan LDD. Jadi tim saat ini sedang ada beberapa tempat kita lakukan LDD. Di Kalimantan, Bali. Jadi ya, tapi kita melakukan LDD yang simple, sederhana, biaya juga musyawarah mufakat. Nah, yang paling penting adalah aspek badan hukum, Pak Syangit. Jadi kalau misalnya satu perusahaan terbatas, kita cek, oh dia ada anak perusahaan nggak? Kalau di bawahnya dia ada pemegang saham nggak? Oh ini groupingnya. Kalau grouping bagaimana aspek hukumnya? Yang pertama adalah kapan dia berdiri. Misalnya dia berdiri tahun 2000 sampai 2022 saat ini. Dicek Pak. Dari mulai anggaran dasar, pengesahan, ada ketentuan Pak. Perubahan, RUPS 5 tahun, kita cek semua aspek hukumnya. Pemegang sahamnya, bagaimana. Nah kalau nanti udah ada terkait dengan pajak, kita leave it ke ahli pajak. Kebetulan itu biasanya dikerjakan oleh financial LDD. Nah, kalau kita cek dari mulai berdiri, misalnya tahun 2000 sampai 2022,
Nah, dia sudah melakukan perubahan. Perubahannya berapa kali? Pemegang sahamnya bagaimana? Nah, selain aspek badan hukum yang kita cek, kita bisa concurrently mengajukan pengecekan di bidang jasa, Pak. Ya, jasa perizinan. Jadi selain aspek badan hukum perubahan tadi, kita scan semuanya. Oh, perubahan yang sudah disahkan. Ini ada perubahan anggaran dasar tahun misalnya 2010, 2015. Ini belum disahkan. Pengesahannya terlambat. Oh, ini ada bagaimana? Nah, kita cek, Pak. Nah, nanti mempengaruhi kepada apa? Yang terakhir. Nah, kita ketahui tahun itu apa? Ada RUPS ketentuan 5 tahun sekali harus ada RUPS. Setiap tahun sekali juga harus perlu ada RUPS. Itu sudah dilakukan. Kita buat, kita cek. Kemudian kita cross check dengan website di Kementerian Hukum dan Perundangan. Ya. Memang ini luar biasa nih saat ini, Pak. Jadi kami yang dari bidang hukum ini kita harus apresiasi lah Pak Yasona ini selaku Menteri. Ya, online-nya good. Mungkin beliau ini brilian ya. Jadi saya pikir beliau ini adalah jenius ya. Ya luar biasa ya. Saya pribadi saya apresiasi. Nah, kemudian Pak, selain itu kita akan cek aspek hukum lainnya yang sifatnya perizinan. Jadi kita cek, misalnya dia bergerak di bidang plantation. Nah, perkebunan ini berkembang Pak. Kita lihat, oh dia ada plasma, ada inti. Apakah sudah dilakukan program-program plasma dan program-program intinya? Kemudian kita cek dari Dinas Perkebunan, apakah sudah compliance. Kita harus cek AMDAL, UPL, UKL-nya. Kita cek pengelolaan limbahnya. Nah, di situ Pak, kita ada terkait kepada pihak ketiga. Kemudian kita akan cek status kepemilikan aset tanahnya. Nah, di situ kita akan cek di kecamatan, BPN kecamatan, kabupaten ataupun kota. Kemudian kita akan cek ke Kanwil. Yang paling straightforward adalah apakah ini sudah waktunya melakukan HGU yang ada ini sudah berakhir. Kemudian ada take over dia kepada kebun-kebun lain. Kemudian ada sifatnya penyerahan dari masyarakat untuk dikelola. Kemudian ada aspek plasma. Nah, kita ketahui dari Bapak Presiden Jokowi sudah melakukan banyak sekali peraturan-peraturan baru di bidang pertanahan. Ya, jadi kita harus compliance dan ini bagus sekali. Ke depan kita akan menuju kepada negara yang lebih baik. Saya kira ini bagus Pak. Nah, itu aspek perizinan. Nah, kita akan cek Pak. Nah, di situ Pak, kita terkait kepada pihak ketiga. Misalnya, kebetulan kita di Bali, di daerah Badung dan Pasar, kita akan cek ini misalnya Pak ya, kebetulan kami terikat kode etik, jadi nama perusahaan dan identitas kami nggak sampaikan. Nah, misalnya kita cek di Bali, kita agak repot memang harus ke kabupaten tertentu, Kabupaten Badung, let's say, kemudian masuk ke kota Denpasar, kita akan cek ke BPN. Nah, kita masukin surat clearance. Kita tanya, berdasarkan keterbukaan informasi, boleh nggak Pak kita diberikan balasan surat, pernah nggak memiliki status sengketa? Kemudian kita ke AMDAL-nya, ke BLH, Badan Lingkungan Hidup namanya Pak. Di sana kita cek apakah ada. Kemudian ada, jangan lupa juga kalau untuk kebun-kebun yang luas, kita harus cek ke Dinas Kehutanan. Ya, biasanya ada yang satu pintu di pertanian dan kehutanan, tetapi kalau enggak kita akan cek di sana. Nah, yang paling krusial Pak, tricky point dari pembelian aset-aset ini sebenarnya adalah physical check up. Jadi lokasi di mana dia check up. Jadi kami sering ini kebun. Nah, ini yang cukup menarik Pak. Jadi kalau kebun ini begitu kita sampai ke lapangan kita langsung dapat Pak pointer-pointernya. Jadi memang harus kita cek. Nah, jangan juga perusahaan yang gede selalu ada masalah. Jangan juga berpikir, oh ada masalah nggak jadi dibeli. Oh tidak. Maksud kita adalah kita akan mapping persoalan ini. Jadi persoalannya udah sampai tingkat krusial bagaimana, kita mapping. Kemudian di situ ada disclaimer yang sifatnya oke, ini sedang dilaksanakan misalnya. Program plasma ini sudah diberikan izin dan akan dilaksanakan. Jadi Pak, nggak selamanya kalau kita langsung ke daerah dan mengecek kita jumpain, ya semua pasti ada masalah Pak. Jadi kita akan cek, ini manageable. Jadi perusahaan nanti kita buat dalam satu resume report dan kita akan tampilkan ke laporan itu kepada pemberi pelaksana LDD. Nah, di situ dia. Memang saya bisa masuk ke poin berikutnya nih Pak.
ini cukup menarik saya kira. Kendala kita adalah begini Pak. Nah, ini kan sifatnya confidential Pak. Jadi antara antara kami selaku lawyer yang melaksanakan LDD dengan pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini biasanya proses ya Pak ya. Misalnya kita sepakat nih Pak, kita mau beli satu perusahaan yang kita sedang kerjakan di bidang hotel and tourism ya. Misalnya kita beli satu resort ini sudah berjalan cukup lama, masih berjalan. Ternyata pimpinan merasa dia kepingin untuk stop bisnis ini dan beralih ke bisnis lain. Bisnisnya masih bagus. Nah, kemudian dia cari investornya, minta ke dia, saya kepingin lah bisnis tanah. Antara si A investor dan pemilik bisnis, kita bilang A dan B, mereka sepakat melakukan MOU, ya, didahului dengan proses perjanjian. Ya, confidentiality agreement namanya Pak. Jadi dia buat MOU, oh ya saya mau belilah, lebih kurang begitu. Nah kemudian dia buat confidentiality agreement. Nah di situ Pak yang paling krusial adalah first right of refusal-nya. Jadi first right of refusal ya diberikan hak kepada si investor untuk ngecek nih LDD misalnya 2 bulan. Kemudian dia akan cek financial tax-nya juga. Kami misalnya sebulan atau 2 bulan, tergantung Pak lamanya. Ada LDD yang bisa cepat karena tim full. Kalau sekarang kita tim di Kalimantan ada 4 ya, 4, di Jakarta ada 5, kemudian yang di Bali sedang kita kerjakan juga, tapi udah mau selesai sih Bali karena udah cukup lama. Di beberapa tempat Aceh juga sedang ada, ya. Tapi ya itu menarik Pak. Nah setelah ada ya agreement tersebut, ada first right of refusal. Setelah LDD-nya selesai 2 bulan, financialnya selesai 2 bulan, mereka ngumpul lagi Pak. Jadi A dan B cek, oh ini begini, reportnya begini, faktualnya begini, gimana nih, dari hasil LDD ini kita musyawarah mufakat. Nah disepakati di situ, kalau misalnya tertarik bisa lanjut Pak, kalau enggak dia ada first right of refusal. Jadi first right of refusal itu hak pertama orang yang nolak dulu gitu. Misalnya si penjual ini si pembeli ini dia boleh sementara saya belum ini. Nah di situ tidak ada konflik. Nah di dalam MOU itu biasanya kami selipkan hak dan kuasa kepada kami selaku lawyer. Nah Bapak ya silakan LDD boleh cek gitu. Jadi itu harus kita pegang Pak. Jadi kalau tidak ada itu nggak boleh. Itu melanggar ketentuan karena kita mengecek aset yang bukan milik kita. Nah, di situ kita pegang tanggung jawab hukumnya, pegang kerahasiaannya, dan memang benar-benar kita hanya sifatnya ke pembeli dan pemilik, dan itu sifatnya juga confidentiality. Nah, gitu Pak Siangyet. Itu yang sekelumit lebih teknis tentang persoalan LDD. Samping itu ada beberapa hal unik Pak sebenarnya di dalam LDD. Nah, kita boleh masuk Pak atau saya tunggu dari Bapak dulu. Ini kita borong semua nih. Udah ngomong nggak mau berhenti aja ini Bapak. Ini saya jadi belajar banyak ini. Silakan Pak Junsai. Aspek-aspek penting apa yang LDD ya. Silakan. Ya, menarik Pak, menarik. Ya karena gini Pak, kami kan namanya ini ya lawyer ya. Jadi kadang kan ada sepi dan ada ya kebetulan ada juga kerja. Jadi kalau dapat kerjaan LDD ya kerjanya enak, sederhana, dan tapi harus sistematis, harus kerja karena masuk ke daerah capek memang, masuk ke daerah, ke kampung-kampung gitu. Jadi memang ada juga ya lawyer yang masih enggan melakukan itu, tapi ya kami ya ada kerjaan apa ya kami syukuri, kami kerja. Nah ada yang menarik begini Pak. Jadi ketika kita melakukan pengecekan itu sangat-sangat tricky dan sangat-sangat pengalaman sangat berperan. Jadi misalnya kalau kita ke kabupaten tertentu, jadi kita harus naik kapal dulu, melewati satu pulau, kemudian jalan kaki, nginap di sana hanya untuk ketemu bupati. Nah di sana kita perlu teknik yang namanya penyesuaian dengan masyarakat di tempat. Jadi kita perlu involve, jadi kayak blending di sana Pak. Jadi ya kadang-kadang kita harus makan yang sama dengan mereka, dan itu kita nikmati gitu Pak. Dan kalau kebetulan di masyarakat Indonesia ini kita sangat unik Pak. Jadi kita juga harus ngerti dikit bahasa mereka. Kemudian kita juga harus respect bagaimana kalau makan itu harus duduk bersila sama gitu ya.
Kalau di daerah tertentu yang agamanya sangat baik dan ini ya kita harus blending, Pak. Jadi kalau misalnya ada ya kita respect dan itu sangat baik menurut kita, keanekaragaman. Nah, itu sebenarnya juga nggak bisa dipelajari. Jadi kita menarik. Tetapi yang kita sukai di sana adalah ketika kita LDD ya kita ke kampung dan kita ya makan sehat, hidup sehat. Jadi ya rumah sederhana, tidur sederhana, nggak ada AC, Pak. Di sana ada juga kadang nggak ada mobil, ya kita harus naik ya jalan lah. Kalau naik lembu kadang jalan, kasian juga lembunya, saya gemuk. Jadi ya memang kita blending. Nah, kita punya pengalaman juga di daerah Aceh gitu ya. Ya kebetulan waktu itu malam, ya ada suka duka, Pak. Waktu itu kecelakaan kebetulan, jadi jatuh. Motornya ada nabrak dikit senggol orang gitu. Nah, kita tanggung jawabin. Jadi ada suka dukanya, Pak. Dan kadang juga di daerah tertentu yang ya kebetulan ini makanannya enak dan sebagainya. Jadi kita nikmati, Pak. Nah, jadi tricky point begini, Pak. Saya ada satu case ini. Kebetulan ini mau masuk ke topik berikutnya. Nah, waktu itu adalah kita mengecek satu gedung. Gedung ini dulu dipakai sebagai gedung usaha. Jadi begitu kita cek gedung, biasanya kita kalau ngecek gedung, kita cek ke BPN. Alas haknya apa ya ini? Oh ada, misalnya sertifikat ya Pak. Waktu itu HGB. Kita cek. Oh HGB-nya masih hidup, aman. Kemudian kita cek alas dasar hak itu. Nah, kebetulan alas dasar haknya itu adalah surat keterangan, Pak. Jadi kalau di Medan itu ada keterangan camat, keterangan lurah, ada surat desa ataupun ada Grand Sultan. Kalau di Bali itu unik, dia punya sertifikat kepemilikan adat yang unik, namanya juga unik gitu. Ya lebih kurang girik gitulah ya. Kalau di Jakarta juga beda, nama kepemilikan, tapi adalah surat kepemilikan. Nah, pada waktu itu kita melihat, ini normal saja, Pak. Jadi, oke, kita bilanglah, kita contohnya di Medan. Jadi, untuk penerbitan sertifikat, itu ada surat keterangan camat, misalnya. Nah, misalnya ya, surat keterangan camat itu akan dibundel di buku tanah BPN, baru dikeluarkan sertifikat. Jadi, surat camat sebagai alas dasar itu sudah tidak ada beredar, karena diambil. Itulah bagusnya proses di Badan Pertanahan Nasional kita. Nah, setelah kita cek, ya aman-aman saja di permukaan. Nah, ada fenomena baru, Pak. Fenomena baru ini harus kita ketahui. Rupanya mengecek aset ini yang kita lihat bagus di kota, sertifikat itu harus cek juga kemana? Ke kantor keuangan negara. Apa kaitannya? Jadi begini, Pak. Dulu sebelum masa reformasi, kalau saya tidak salah tahun 98, 99, ada surat keterangan camat itu bisa dianggunkan ke bank atau ke institusi perbankan. Nah, waktu itu kita lihat ada krisis tahun 98, Pak. Jadi bank-bank itu ditutup, benar kan? Nah, begitu ditutup, ada proses namanya sesi. Jadi gini, Pak, ini pelan-pelan ya. Ini menarik. Kenapa kita harus ngecek sertifikat alas haknya ada nggak di kantor keuangan? Itu. Nah, karena begini Pak, waktu kebetulan bank tersebut resolve, dilute, ditutup oleh pemerintah, ada hutang-hutang orang kan Pak, di deposan ataupun orang-orang yang minjam uang ke si bank A. Kita nggak sebutin banknya. Nah, kebetulan bank itu masuk ke kategori yang ditutup waktu itu. Nah, si orang ini menjaminkan SK camatnya, Pak. Udah lama kan. Jadi bisa aja dia tahun 80-an, tahun 90-an. Ya nggak tahun 45 juga, Pak. Maksudnya lama. Nah, dia taruh di bank itu, bank dengan itikat baik ngasih dia pinjaman. Bener kan? Nah, kita juga nggak bilang si ahli waris, si yang udah ngasih pinjaman itu kebetulan misalnya meninggal dunia atau tidak ditemukan lagi. Jadi ada ahli waris melihat, di rumah saya ada fotokopi SK camat ini. Kebetulan orang tuanya misalnya ya Pak, kita bilang misalnya meninggal dunia.
Dia mau cari ke siapa? Nah, ini dia cari ke camatnya. Misalnya, kebetulan masih ada rekodnya. Dulu kan enggak, karena belum sertifikat kan Pak. Dia minta petikan camat, misalnya dengan itikat baik ngasih. Ya benar ini, asli. Dia lapor hilang kan, orang memang dia nggak temukan, dia juga nggak salah. Nah, ini dia sertifikat kan Pak. Jadi, yang dulunya SK camat asli ya, misalnya dari orang tuanya sudah dianggunkan, sudah dulu namanya hipotek, belum jadi hak tanggungan, dianggunkan ke bank, itu rekodnya hanya SK camat yang tadi aslinya. Nah, karena dia ditutup, Bank Indonesia mengambil semua tagihan yang ada. Itulah prosesnya, namanya sesi. Dia ambil tagihan ini, kemudian Bank Indonesia membentuk. Waktu itu namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Setelah itu, stop BPPN, kembalikan kepada Departemen Keuangan. Nah, bank itu ditutup. Nah, ini bagaimana? Itu. Nah, SK ini kan beralih ke BPPN. BPPN diambil oleh Kementerian Keuangan kan, Pak? Berarti filenya ada di Kementerian Keuangan. Benar kan, Pak? Tetapi oleh si ahli waris, anak atau bapak yang bersangkutan masih hidup, misalnya, karena dia kecarian tidak ada, masih itikat baik ya, kita bilang tidak ada yang itikat tidak baik. Dia udah sertifikat kan? Di satu pihak SK camat itu ada di situ, di satu pihak dia udah pegang sertifikat. Nah, inilah muncul konflik. Bapak dapat ya? Persoalannya, si bank tadi, BPPN tadi, Kementerian Keuangan pegang, masih ada tagihan karena pemerintah waktu itu membayar biaya. Nah, di satu pihak ini sudah sertifikat. Nah, jadi atas gedung itu sudah ada sertifikat, masih kepemilikan ahli waris, tapi dulunya, historinya, dulu pernah diperbankan. Nah, itu harus kita cek. Kita cek ke Kementerian Keuangan waktu itu. Nah, oh, kebetulan nampak, ada ya ini ya. Jadi, itulah Pak, unik. Jadi, itu unik. Jadi ya, tricky pointnya ada di situ. Dan harus hati-hati. Tricky pointnya ada. Dan harus hati-hati. Dan harus, iya benar. Dan harus hati-hati. Tapi, menarik sih Pak, menarik sih proses ini. Jadi semakin banyak kita kerjain ya, semakin banyak persoalannya. Iya, Pak. Pak iya. Ini iya, Pak. Pernah nggak misalnya ada aspek legal, due diligence sudah diperiksa secara aspek hukumnya clear Pak, tapi ada penolakan? Ya, lapangan. Pernah Pak, ya. Pernah. Dan sering terjadi Pak. Jadi walaupun kita udah cek, kita udah paparkan, udah begitu, udah detail gitu, udah kita paparkan kepada pemberi kerjaan dan penerima pekerjaan, ya penjual dan pembeli lah, tetap juga masih ada persoalan. Jadi memang karena kompleks ya, karena kompleks. Jadi memang ya kita, apalagi nggak di LDD Pak. Jadi kalau saran saya sih, kalau Bapak, Ibu ya mau beli-beli yang nilainya agak besar, bentar aja deh kita LDD dulu ya. Kalau kita kan bisa musyawarah mufakat biayanya. Tapi kalau memang kantor hukum yang gede kan cukup besar biayanya. Tapi ya kalau kita ya musyawarah aja Pak, ya musyawarah mufakat ya. Nah itu juga sering terjadi. Misalnya contohnya begini Pak, ada gugatan sedang berjalan. Jadi kita harus cross check juga. Misalnya tempat kedudukan hukum gugatan. Jadi perusahaan ini misalnya, sekarang saat ini kita ada di Sinjai. Sinjai itu adalah satu daerah Pak. Misalnya ya, Sinjai itu adalah daerah di Sulawesi. Daerahnya agak dingin di sana. Nah, kita cek tempat kedudukannya di Sinjai. Jadi kita cek ke wilayah hukum pengadilan di Sinjai. Nggak langsung ke Makassar. Kita lihat juga dia Sulawesi mana gitu. Jadi ke Sinjai dulu kita cek. Nah udah kita cek ternyata clear. Tetapi rupanya gugatannya ada di Badan Arbitrase Nasional yang ada di Jakarta. Aduh, gimana? Ya itu Pak. Jadi memang ya apalagi kalau nggak kita cek ya Pak Sengit. Jadi saya pikir ya begitu udah mau tertarik, stepnya pengusaha akan lihat dulu. Ya kalau saya bersedia sih ngobrol aja gitu, nggak apa-apa ya, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, maksudnya tanpa pamrih kita ya discuss, ini Pak Bapak harus cek gini-gini
Ya itu saya yang sudah saya sampaikan, yang saya tahu saya semua sampaikan, mana tahu berguna bagi masyarakat. Tapi kalau mau mendetail memang kita harus cross check ke sana, Pak. Jadi kalau paling gampang begitu kita udah sampai di Sinjai misalnya perusahaan, misalnya let's say perusahaan kopi ya atau cengkeh apa, kita cek, kita udah tahu. Misalnya kita sedang ada simple LDD di Munduk saat ini. Munduk itu satu daerah dekat di Bali, Pak. Jadi kalau dari Denpasar kira-kira 1,5 jam. Daerahnya bagus bener. Bali ini ya memang, ya terima kasih juga lah kita dapat kerjaan di situ ya. Apa nggak pernah mimpi Pak bisa ke Bali. Kami dari Medan kan mahal kan ke Bali, dapat kerjaan ya, walaupun pokoknya ya yang penting ada aja tiket apapun nggak apa-apa, dikasih tinggal, dikasih tempat di sana, kita kerja di sana. Jadi Munduk itu satu daerah cukup tinggi. Sea level itu kira-kira 1,000, kira-kira 1.000 gitu. Jadi cocoknya untuk industri kebun. Kita cek mapping di tempat sana, rupanya cocok untuk kebun, tapi bisa juga untuk resort. SCAP namanya, kalau di Bali itu Pak namanya SCAP ya, surat keterangan penguasaan tanah gitu. Jadi ya sama kayak di Medan itu ada peruntukan, di Jakarta itu ada tata ruangnya ya, sama Pak. Jadi kita satu daerah beda dengan daerah lain, dia masuk ke kehutanan kebetulan. Nah waktu itu kita lihat tanda-tanda itu ada yang sudah enclave, sudah dilepas dari daerah kehutanan, bukan jalur hijau, itu bisa dibuat. Kemudian kita cek ke Kintamaninya, Kintamani di daerah lain, kalau Munduk itu ke daerah Bedugul sana, jadi kita cek juga. Mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi setelah kita cek, tadi fasenya adalah perjanjian confidentiality agreement, di situ kita buat MOU, kemudian ada LDD, FDD, financialnya. Kalau sudah selesai, MOU-nya dinaikkan menjadi PPJB, AJB, kemudian serah terima lapangan, dan prosesnya tetap kita ikutin juga Pak. Jadi misalnya lagi ada sengketa pertanahan, ya kita cek juga sengketa pertanahannya. Misalnya sekarang kita di Bekasi kota, kita ada LDD tanah, nggak gede ya, berapa hektar doang, ya gede sih menurut saya. Karena kalau di kota Bekasi hektaran ya gede Pak. Jadi kita dilibatkan di LDD, kita cek, kita verified ke kantor, bagus sekali, memang luar biasa nih Bekasi, dia open Pak. Jadi memang sekarang pemerintahan kita akui bagus ya. Yang nggak tahu ya, kebetulan aja mungkin kami jalan, mereka open Pak. Oh ini nggak boleh Pak, dia langsung buka komputer, oh ini Pak tata ruangannya untuk industri ini, tapi nggak boleh industri ini untuk kebetulan kita mau buat jadi gudang sama sedikit vulkanisir, boleh nggak? Kita tanya, oh boleh Pak, ini masih masuk Pak. Jadi Pak Sengit, kita memang terbantu lah. Ya menurut saya pemerintahan ini jalan baik, ke arah yang baik, dan open gitu Pak. Ya saya rasain gitu Pak. Jadi memang kita akui lah Indonesia itu is good. It's good, directionnya bakal bagus gitu Pak. Jadi itu Pak, LDD Pak. Ya, sudah saatnya perusahaan itu harus rapi ya Pak ya. Harus rapi, ya. Harus mengikuti prosedur, dan apalagi untuk investasi maupun akuisisi untuk volume atau nilai yang besar, LDD itu wajib dilakukan ya. Karena mengecek aspek legalitas, aspek keuangan, termasuk ada nggak persoalan-persoalan gugatan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, LDD itu bukan hanya di atas kertas saja ya Pak Juncaya, tetapi juga ada verifikasi langsung, mendengar langsung di masyarakat, kemudian di lokasi, sehingga persoalan-persoalan apa yang ada di masyarakat dapat diketahui dengan baik dan jelas. Jadi kalau bisa disarankan adalah sebelum akuisisi atau sebelum investasi, lakukanlah LDD dengan baik, supaya persoalan-persoalan apakah itu persoalan finansial, hukum dan sebagainya, persyaratan surat menyurat semuanya clear sampai ke standarnya ya Pak Juncai. Nah ini ada 1-2 pertanyaan lagi ya Pak Juncai ya, karena ini waktu juga luar biasa ini, tidak terasa sudah
30 menit. Nah, Pak Junsai, apakah LDD itu bisa menjamin 100% keberhasilan atau bisa dikatakan itu tidak ada menjadi masalah? Tidak, Pak. Jadi LDD ini sebenarnya adalah sifatnya masih mengecek apa yang ada. Jadi decision making tetap kembali kepada pemberi dan pelaksana LDD. Jadi penerima dan pemberi LDD. Jadi kalau menjamin tidak bisa. Jadi kita mengecek, kita paparkan secara netral yang ada, kita buat apa yang perlu dilaksanakan, kemudian pointer-pointer yang penting untuk bisa dilaksanakan, dan kita sajikan dalam bentuk report. Apalagi kalau nggak dilakukan LDD. Jadi sayang sih sebenarnya kalau ada pengetahuan, dan kita di Medan banyak sekali law firm yang ngerti LDD, Pak, dan mereka juga sangat bagus dan sangat bekerja sama. Nah, LDD saya kira itu tidak bisa menjamin ya, Pak ya. Artinya tidak. Namun kalau sudah dilakukan LDD, tingkat keamanannya bisa lebih tinggi ya, Pak Junsai ya. Benar. Dan kita sangat tak enak, Pak. Jadi kita lihat compliance ya. Misalnya ada peraturan yang belum kita penuhi tentang ketenaga kerjaan. Ya, begitu kita cross check ke Dinas Tenaga Kerja dan Kanwil Ketenagakerjaan di lokasi, mereka akan paparkan untuk perusahaan ini wajib lapornya baik ya, tenaga kerja begini, dalam waktu ini ada mediasi yang kami bantu dilakukan dalam bentuk tripartit begini-begini. Jadi kita dapat, Pak. Jadi itu sangat membantu lah, LDD itu sangat membantu. Ya memang lawyernya agak capek dikit ke lokasi, tapi kalau kita nikmati, kita enjoy. Bayangkan, Pak, bayangkan kita pernah LDD di satu daerah ya, kalau ke Bali ya mimpi semua lawyer lah, Pak, ke Bali, mimpi semua orang lah. Kebetulan kita dapat LDD itu agak jauh ya, kayak tadi, Pak, daerahnya Sinjai misalnya. Bapak belum pernah dengar kan? Belum pernah. Bapak Cahya pernah dengar nggak Sinjai kan? Yeah. Tapi lokasinya enak, dingin, konsumsinya enak, transport bagus ya, pokoknya bagus lah. Okay. Jadi, Pak, itu berkahnya lah, Pak. Nah, saya mau kasih tahu juga sedikit mengenai kendala-kendala ya. Ya, kendala tadi udah kita sampaikan. Mungkin sedikit ya, terkait program baru ini ada bagi teman-teman masyarakat, manfaatkan program PPS, pelaporan sukarela ini ya, teks amnesti, Pak. Jadi ini sangat bagus ini. Kenapa terkait LDD? Karena ketika kita cek LDD perusahaan ada terkait dengan pajak dan sebagainya, kita langsung bilang ini sangat bagus. Sampai bulan Juni tanggal 30 manfaatkan program itu. Jadi pemerintah sudah memberikan program sukarela. Jadi untuk teman-teman pribadi yang manfaatkan ini, Pak. Jadi sampai bulan Juni ya, Pak Cenggiat ya. Iya, benar. Ini dia, Pak. Ya, sudah saatnya lah ya, sahabat Tribuners, kita rapi secara legalitas, aspek hukumnya, termasuk aspek perpajakan. Semua harus clear, karena kedepannya semua sudah sangat transparan. Keuangan di bank, kemudian bahkan pajak yang tidak bayar itu semua sudah dapat diinformasikan dengan jelas. Bagi siapa yang ada masalah pajak itu semua tidak bisa lagi seperti sekarang, sistem sudah sangat terbuka dan online. Nah, seperti yang Pak Junsai sampaikan itu penting ya, selain aspek legal, tetapi aspek perpajakan dari segi keuangan juga harus diperhatikan. Kedepannya semakin transparan, bisnisnya dengan good corporate governance ya, Pak ya. Setuju. Artinya kita berbisnis tapi bermanfaat dan rapi, taat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah ini Pak Junsai tadi kan sekilas tentang LDD untuk kita ingin akuisisi sebuah bisnis atau perusahaan. Tapi kalau apakah untuk misalnya ada contoh membeli pelelangan, misalnya mau beli aset lelang, apakah perlu LDD juga, Pak? Iya. Nah, ini lelang unik, Pak. Lelang ini unik. Jadi gini, Pak, lelang ini bisa, ini saya nggak spesialis di bidang lelang, tapi kami ngerti lelang. Dan kebetulan kami kurator, ya kami sering lah lelang. Jadi lelang ini ada dua cara nih, Pak. Lelang melalui lelang pengadilan, namanya lelang eksekusi. Satu lagi lelang sukarela, melalui balai lelang swasta, ataupun ya tetap harus kepada pejabat lelang. Nah, kalau kita mau beli lelang, sebenarnya perlu LDD.
Tapi kita kasih tahu saja, sebenarnya nggak gitu rumit. Nah, dicek dulu. Lelang itu selalu ada pengumuman lelang. Antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua, pengumuman pertama bisa ditempelkan sebagai pengumuman, kemudian lelang 14 hari di koran. Beda waktunya. Nah, setelah ada 2 kali pengumuman, lelang itu dilaksanakan. Nah, di situ jangan lupa ada dibuat as is gitu. As it is gitu. Jadi lelang itu berdasarkan apa yang sudah diberikan. Nah, pejabat lelang sebenarnya sudah filter. Pejabat lelang itu, nah itulah enak, bagus, dan pejabat lelang itu cek keabsahannya. Sebenarnya udah begitu udah dicek, dia berhak melakukan pelelangan itu. Misalnya sertifikatnya ada, ya kan. Kemudian ada keterangan-keterangan. Kalau misalnya lelang melalui kurator, ada keterangan dari kurator yang memohon kepada balai lelang untuk melaksanakan pengecekan. Pejabat lelang sebenarnya sudah ada berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, namanya PMK. Nah, itu ada PMK 80, PM 83, itu ada lengkap. Nah, begitu itu dilelang, bagi pembeli lelang, lihat dulu. Ada namanya satu persoalan, namanya unwaging, satu fase. Unwaging itu adalah satu terminologi Dutch, Belanda, namanya memperlihatkan keterbukaan. Jadi misalnya gini Pak, kita mau lelang satu gedung atau satu tanah, ada pabrik lah ya. Nah, ada masa unwaging dikasih. Jadi ini sangat bagus, terbuka. Masyarakat boleh datang di jam yang sudah ditentukan, melihat, oh ini begini ya gedungnya, ini mesinnya begini. Itu namanya unwaging. Nah, di situ diberi, oh dicatat, oh apa yang mau ditanya ada. Nah, begitu unwaging selesai, biasanya masuk ke fase lelang. Jadi diberikan hak, jadi nggak beli kucing dalam karung ya kalimatnya ya. Jadi unwaging itu sebenarnya udah ada. Nah, di situ ada klausul as is, Pak. As is itu sebagaimana yang ada. Jadi kalau kita sebagai pembeli lelang, kita harus tahu yang kita beli itu apa. Misalnya sertifikatnya bagaimana. Kemudian ini masuk ke hutanan enggak? Ini masuk jalur hijau enggak? Peruntukannya tata ruangnya bagaimana? Ini bagaimana sertifikatnya? Hutangnya di mana? Ya kita cek. Nah, biasanya boleh cek ke pejabat lelang. Pejabat lelang itu akan dulunya agak repot. Enggak, tidak repot. Kita aja yang kadang nggak mau. Pergilah ke kantor lelang. Jumpain pejabat lelang. Mereka sangat open. Saya sering Pak lelang. Dan pejabat-pejabat itu baik. Nggak ada yang aneh-aneh. Nah, setelah lelang, Pak, kami selaku lawyer, kami akan cek dulu itu. Oh ini Pak begini. Oh ini Pak, dulunya adalah anggunan yang dijaminkan berdasarkan hak jaminan hak tanggungan tahun sekian, kemudian ternyata PKPU pilot, si kurator melaksanakan pelelangan berdasarkan pasal 185 Undang-Undang Kepailitan. Oke. Nah, kami cek. Nah, cek semua yang tadi, yang keabsahan tadi. Nah, setelah udah dicek, kami sampaikan, Bapak mau beli nggak dengan nilai? Silakan Pak. Nah, baru ada namanya lelang tertutup Pak. Lelang tertutup itu misalnya dibuat di situ tanggal 1 April misalnya. Ini paling gampang ingatnya Pak ya, April Mop misalnya. Jadi pukul 10 misalnya, pukul 10 akan dibuka server time. Jadi nanti orang akan buka account. Nah, ini enak nih kalau bicara lelang. Aduh, memang seru Pak. Nanti mungkin sekali-sekali kita boleh bahas ya Pak siangnya deh. Ini supaya teman-teman dapat. Nanti saya akan undang pemilih-pemilih ini Pak, balai lelang swasta ya Pak, biar sharing ke teman-teman masyarakat, biar dapat informasi. Nah, benar, setuju. Jadi ya kalau sudah menang lelang, dibuka Pak. Oke, sebelum kita ikut lelang DJKN itu kita harus buka account lelang. Jadi aduh mantep Pak, Bapak lihat lelang online, download dari Play Store. Kita sudah ada lelang Indonesia, lelang online. Ambil download, kita bisa lihat tuh di KPKNL mana tuh, Semarang, Surabaya, ada semua. Jadi ini memang Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga top lah. Saya kira ini memang kita harus kasih apresiasi lah. Bagus Pak. Jadi di situ ada Pak lelangnya kapan. Nah kita buka account Pak. Jadi misalnya Pak Syangyan mau beli rumah, lelangnya bagus ini. Tapi ingat, as is loh. Kalau ada masalah, pembeli yang tanggung gitu. Jadi, Bapak buka account. Nah, di situ 1 April jam 10 Bapak boleh masukkan nilai bidding namanya. Nah, sehari sebelumnya ada PMK-nya, sehari sebelumnya Bapak harus store jaminan namanya. Contohnya misalnya,
rumahnya 1 miliar Bapak beli. Nah, Bapak harus store jaminan 100 juta, Bapak store sehari sebelumnya. Jadi 31 Maret ya, Januari, Februari, Maret. 31 Maret Bapak harus store 100 juta. Nah, begitu 100 juta di store, paling lambat itu, Bapak berhak sebagai peserta lelang. Nah, Bapak nanti udah ada account, di-verified. KTP Bapak, NPW Bapak, kalau Bapak sebagai kuasa dari PT, anggaran dasar itu setelah accountnya udah ada, pejabat lelang akan verifikasi, Bapak sudah dikasih account. Nah, Bapak tadi udah store sehari sebelumnya, Bapak sah, boleh bidding. Paling lambat, Bapak itu pukul 9.59, Bapak harus bidding. Nah, misalnya Bapak bidding, tadi yang 1 miliar kan, limitnya, Bapak bidding 1,1 miliar 10 juta. Nah, dilihat seluruh Indonesia itu online, seluruh dunia bahkan online. Nah, boleh bidding. Jadi dilihat, pukul 10 dibuka oleh pejabat lelang akan mengumumkan siapa pemenangnya. Jadi misalnya Bapak 1 miliar 10 juta, yang lainnya hanya 1 miliar, Pak Siangyat menang. Nah, begitu menang, Bapak harus store. Sisanya tuh maksimum 5 hari. Jadi kalau tadi 100 juta, Bapak store 900 juta. Nah, ini saya ngerti karena ya sering LDD sih. LDD untuk lelang ya begini, Pak. Nah, kemudian ada lagi biaya-biaya lain, misalnya BPHTP, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%, kemudian biaya lelang 2%, itu resmi. Jadi udah di store, Bapak dapat namanya risalah lelang. Risalah lelang ini keren, bagus, karena ada era-era demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu sama dengan putusan pengadilan, Bapak bisa balik nama pakai itu. Nah, persoalannya tunggu dulu. Kalau lawyer itu, kita LDD itu, nah di rumah ini ada nggak yang tinggal? Bagaimana penguasaan fisiknya? Kalau ada orang lain yang tinggal, harus kita pastikan juga sih yang tinggal itu mau keluar dan menyerahkannya itu kepada Pak Siangyat. Jadi harus cek, Pak, jangan beli lelang, ternyata ada orang, repot, harus kita lakukan pendekatan ataupun upaya hukum. Itu Pak sekilas tentang lelang. Baik. Tapi banyak juga yang suka lelang, Pak. Ya. Banyak yang suka lelang. Iya. Baik, Pak Juncai, hari ini saya kira sahabat Tribuners belajar banyak ya tentang LDD ya. Artinya apalagi kita ingin akuisisi investasi, lakukanlah LDD. LDD dia belum bisa menjamin 100% ya. Apalagi tidak melakukan LDD. Jadi saran, clearkanlah secara hukum, secara finansial, aspek-aspek yang berkaitan dengan aset yang akan kita beli atau kita investasikan. Cek secara clear, baru lakukan keputusan. Itulah hal yang terbaik ya. Baik, terima kasih Pak Juncai. Nanti kita akan undang lagi ya untuk bahas berbagai persoalan-persoalan atau aspek hukum yang bermanfaat bagi perusahaan, bisnis, dan masyarakat. Semoga pembicara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Juncai. Ada kesimpulan atau ada tips untuk sahabat Tribuners sebagai penutup di acara? Luar biasa, Pak. Maju terus, tetap semangat. Kita terus berusaha terbaik. Jangan lupa, Pak, doa terus. Laksanakan kewajiban ibadah kita, prokes, sederhana, lebih terus bersyukur, berdoa untuk yang terbaik, dan ke depan saya kira tidak ada hambatan yang tidak bisa kita lalui. Maju terus, Pak, tetap semangat. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Juncai. Terima kasih Tribun. Terima kasih Pak Siangyat. Yes. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah menemani kita selama 1 jam. Salam sukses, bahagia, dan maju terus untuk kita semuanya. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis episode berikutnya. Terima kasih.